Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ngantuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wal alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram, para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Habib Saudi Al-Muhtar, Habib Abdullah Muftem, dan tuan rumah Bapak Ahmad Tayyib, dan semua para hadirin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa kita. Semua yang punya hajat dikabulkan hajatnya. Urusannya yang susah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertepatan dengan malam-malam yang mulia. Kita memasuki daripada malam 1 Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inda tashhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard, minha arba'atun hurum." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya bulan-bulannya Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Kalau di dalam kalendernya Allah Subhanahu wa taala, bulan-bulan itu bulan Islamiyah. Bukan bulan Januari, Februari, bukan. Januari, Februari itu bulannya pemerintah. Tahun baru Islam. Muharram ya, tahun baru Islam. Di dalam bulannya Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Yang pertama Muharram. Malam ini sudah termasuk daripada malam tahun baru Islam. Yang kedua Safar. Yang ketiga Rabiul Awal, bulan Maulud, bulan kelahiran daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat bulan Rabiul Tsani. Yang kelima Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, terus apa? Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Kita sebagai umat muslim harus hafal. Hafal. Kalau sih dihafal Januari, Februari. Nah itu bulan-bulannya pemerintah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya di dalam bulanku terdapat 12 bulan. Terdapat 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Nah, malam ini termasuk daripada malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Probolinggo percaya malam ini malam apa? Malam keramat.
Orang Probolinggo percaya malam ini malam keramat. Ada yang bilang malam ini malam sial. Kita harus membantah daripada perkataan seperti itu. Karena semua malam-malam Allah Subhanahu wa taala, semua malam-malam bulannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang namanya malam sial. Tidak ada. Kalau orang Probolinggo mengatakan ojo kawin bulan Muharram, bulan sial, gitu Pak. Itu harus dibantah. Tidak ada namanya bulan sial. Semua bulannya Allah Subhanahu wa taala adalah bulan yang baik. Yang bulan yang sial adalah ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru itu yang dinamakan daripada bulan sial. Jadi bulan ini, malam ini adalah malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo engkau anaknya pingin kawin, tidak oleh kawin. Apa Muharram bulan sial, ya ojo Pak. Seakan ada ini kawin, kok kalau nulis Pak. Jadi bulan Muharram ini bukan bulan sial, bulan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mempercayai sesuatu itu dengan kesialan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku ini kata Allah sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita mempercayai bulan ini bulan sial, maka kita akan mendapatkan kesialan. Tapi kalau kita menganggap bulan ini adalah bulan barokah, maka kita akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan-bulan Muharram ini kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini menggantikan daripada Habib Abdullah. Beliaunya lagi berdakwah di luar kota. Kita membacakan sedikit daripada kalam-kalam para ulama. Kita mengambil berkah di malam ini. Ini kita membaca sedikit daripada kalam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Pembahasan yang pertama, mudah-mudahan dengan berkat daripada pengarang kitab ini kita mendapatkan barokah, kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pembahasan yang pertama, Kitabul Ilmi. Kitab pembahasan tentang ilmu. Pertama beliau mengatakan qala Allah taala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qul rabbi zidni ilma. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para nabinya, berdoalah kalian dengan doa Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah kepada kami ilmu-ilmu yang kau berikan. Kenapa kita kau meminta ilmu? Karena dengan ilmu ini semua dunia yang ada di sini akan tunduk kepada kita. Kok bisa? Karena dengan ilmu Pak, sampai tidak usah susah-susah dari rezeki sudah. Rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di dalam kitab ini dijelaskan kok bisa hubungannya ilmu dengan rezeki itu apa? Nanti dijelaskan di sini. Kemudian yang kedua ada suatu kisah. Ini kisah diambil daripada para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Beliau ini suatu ketika jalan di pasar. Kemudian melihat orang-orang ini sedang berdagang. Orang-orang sedang berdagang. Akhirnya ditanya oleh Abu Hurairah ini, wahai orang-orang yang berdagang, kata beliau, apakah kamu ingin tahu
daripada ingin mendapatkan daripada warisannya Nabi. Kita mulai dua Pak, urusan warisan, semangat orang-orang Pak. Oh, di mana katanya? Di mana letaknya warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya kata Abu Hurairah, kalian sekarang pergi ke masjid, di situ Nabi sedang berbagi daripada warisan. Senang orang ya. Sampai bayangkan pasar sepi wes, pasar sepi, orang-orang pada ke masjid semua, pengen daripada warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya berbondong-bondong ke masjid. Begitu dilihat, orang-orang yang di masjid itu sedang sholat, sedang ngaji, sedang mencari ilmu. Akhirnya apa? Patah hati berjamaah. Pulang mereka, balik lagi ke pasar. Ditanya oleh Abu Hurairah, apakah kalian mendapatkan daripada warisannya Nabi? Ngamuk orang-orang ya Pak. Kalau orang Probolinggo begitu kan bos, mari wes taruh HP. Ini sahabatnya Nabi. Kembali lagi bertanya kepada Abu Hurairah, mana katanya warisannya Nabi? Abu Hurairah cerdas orangnya. Beliau mengatakan warisan Nabi itu tidak mewariskan daripada dinar dan dirham. Kalau uang dulu itu emas dan perak Pak. Kalau sekarang kan rupiah. Kalau di zamannya Nabi dulu emas dan perak. Kata beliau, Nabi itu tidak pernah mewarisi daripada emas dan perak, tapi Nabi itu mewariskan daripada ilmu. Karena dengan ilmu semua yang ada di dunia akan tunduk kepada kita. Jadi sampean cari ilmu di sini, itu insya Allah semua rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian beliau mengatakan lagi, qala al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah, lau kana lil ilmi suratun lakana suratu ahsana min surati syams wal qamar wan nujum was sama. Iki arek nom-noman. Beliau mengatakan daripada perkataan Imam Busiri, Imam Al-Bisri, beliau mengatakan seandainya ilmu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa gambar, atau kalau sekarang berupa manusia yang cantik misalkan, maka apa? Maka kecantikan orang tersebut melebihi daripada matahari dan bulan. Wow, luar biasa wis. Kata-kata hari. Mon beda rakena ngomong, engkaulah seperti matahari dan bumi. Wah, carpak. Ini goroto. Mega trik bu, supaya bisa apa? Supaya bisa kawin Nggih Pak. Nah kan ketahuan guys. Tak melo-melo guys. Seperti itulah kita mencari ilmu, kita diberikan warisan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok Rasul itu mewariskan daripada ilmu, sedangkan orang-orang tua kita terdahulu mewariskan daripada uang? Karena dengan kita diwariskan ilmu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan dunia seutuhnya. Kenapa? Dengan ilmu kita bisa mengetahui daripada perdagangan yang luar biasa. Perdagangan itu ada caranya Pak. Caranya apa? Yo belajar dhisik. Kok enake saiki diumumno. Sugi kabeh. Belajar dulu. Kita belajar dulu, kita mendapatkan ilmu daripada perdagangan, baru kita akan mendapatkan daripada rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di malam ini kita semua yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seret rezekinya diluaskan daripada rezekinya, yang punya urusan dilancarkan daripada urusannya, yang rumah tangganya molat marit dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi
sakinah, mawaddah, warahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita manfaatkan. Kalau kita panjang-panjang nanti sampai bosan, Pak. Kita lanjut part berikutnya. Kita lanjut di episode berikutnya. Kayak jangan lupa bulan depan yang punya sahabat, punya keluarga, diajak ke sini. Insya Allah pembahasan minggu depan ini tentang rezeki, tentang duit. Terus keuangan kabeh keluargane wis. Nah, minggu depan, bulan depan insya Allah tentang rezeki. Mudah-mudahan yang kita punya hajat dikabulkan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.